Shalom. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan terus bersukacita. Di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Karena itu, mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami mengagungkan kuasa-Mu, kami memuliakan namamu yang kudus, sebab kasih setiamu dan rahmatmu tak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, hari yang baru Engkau kembali anugerahkan bagi kami di pagi ini. Dengan tubuh yang sehat, kuat, Tuhan, kami boleh menikmati dan menjalani hari ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih setiamu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami merindukan suara-Mu. Dan pagi ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Biarlah Roh Kudus bekerja, memampukan kami untuk memahami dan mengerti firman Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini untuk dituntun oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami semua, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka pembacaan Alkitab yang terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai ayat yang ke-57. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai ayat 57. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita sekalian. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potiferah, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin.
Demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan juga melakukan dalam seluruh kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita dituntun oleh satu tema, menjadi berkat bagi semua. Menjadi berkat bagi semua. Ada motto yang digaungkan di Universitas Kristen Indonesia Toraja, yaitu menjadi berkat bagi semua. Tentu ungkapan motto itu hendak menggambarkan bagaimana kampus menjadi berkat, bukan hanya kepada anggotanya, tetapi bagi semua orang. Ini menunjukkan sikap terbuka untuk berbagi berkat kepada siapa saja, bukan hanya kepada diri kita, tetapi kepada orang lain juga. Kesadaran itu timbul atas pengakuan iman bahwa sesungguhnya berkat itu adalah anugerah Tuhan dan patut untuk dibagikan kepada orang lain. Jemaat Tuhan, demikian pula berkat Tuhan yang dinyatakan bagi bangsa Mesir dapat dibagi kepada orang lain melalui kehadiran Yusuf. Seperti pahlawan, Yusuf memberikan harapan bagi Mesir untuk mempersiapkan persediaan makanan. Mereka mendapat petunjuk dari Tuhan yang diartikan oleh Yusuf bahwa akan datang musim kelimpahan dan kekurangan. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf dimampukan menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Seterusnya, ketika musibah kekurangan datang, maka Yusuf dan Mesir menjadi berkat bagi semua orang yang mengalami kekurangan itu. Bukan hanya kepada orang Mesir saja, tetapi kepada bangsa lain juga yang mengalami kekurangan. Pertolongan Tuhan dinyatakan kepada semua orang melalui Yusuf yang telah mempersiapkan berkat Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan untuk dibagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Jemaat Tuhan, kita semua juga adalah orang-orang yang diberkati dan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Tak terselami kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Namun demikian, Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi sesama tanpa memandang latar belakang dan juga agamanya. Hidup berbagi berkat adalah panggilan iman yang patut kita lakukan dan patut dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari menggunakan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk juga menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita menaikkan doa permohonan kita dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang indah, untuk sukacita yang boleh kami alami di pagi ini, dan juga firman-Mu boleh menyapa kami semua. Ajarlah kami dari berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, untuk juga kami pakai menjadi saluran berkat bagi semua orang, bukan hanya melalui materi, bahkan melalui tenaga dan waktu kami pun juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menolong kami untuk hidup menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di sorga, bersama-sama kami menaikkan syukur kami untuk saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia di hari ini. Tuhan, berkatilah kehidupan mereka 1 tahun ke depan, seperti Tuhan sudah menuntun menjalani kehidupan ini. Umur panjang, sukacita, kesehatan, dan kekuatan Tuhan anugerahkan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang juga mengalami sukacita karena berbagai berkat Tuhan yang dialami dalam pekerjaan, kehidupan keluarga, dan juga dalam usaha.
Ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, dalam segala bentuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami. Bapa di sorga, kami mendoakan orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Tuhan berikan kekuatan iman, Tuhan berikan semangat dalam menjalani hidup di masa tua. Dan biarlah setiap orang tua kami yang sudah berada dalam usia lanjut senantiasa menikmati kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan anak-anak kami yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, anak-anak dan cucu-cucu kami yang sementara dalam proses pertumbuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami dan anak-anak kami yang saat ini berjuang mencari pekerjaan, bahkan juga dalam pekerjaan masing-masing. Mari Tuhan, tolong dan berkati mereka, sehingga dalam pendidikan, dalam pertumbuhan boleh berjalan dengan baik. Dalam mencari pekerjaan, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah, baik yang sementara berobat jalan, baik yang juga saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, berkatilah saudara-saudara Bapak Ibu dan anak-anak kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kondisi mereka. Bapa di sorga, kami menyerahkan beberapa keluarga kami di tengah-tengah jemaat Silo Campagaya yang saat ini berada dalam keadaan duka cita. Tuhan hiburkan dan kuatkan dalam menghadapi duka cita, sehingga mereka tidak berlarut dalam duka cita ini, tetapi mereka sungguh mendapatkan penghiburan yang sejati, yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh pergumulan jemaat-Mu di dalam pelayanan jemaat Silo Campagaya. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau akan bertindak ketika kami sungguh berserah dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan tuntun dan peliharakan kami semua. Ini doa, permohonan dan ungkapan syukur kami. Kami mohon Tuhan mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, demikianlah perjumpaan dan persekutuan kita bersama di pagi hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.